Namo Buddhaya teman-teman sedama semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Vincenzo dengan NPM 213-2016 akan menjelaskan kepada teman-teman sedama semuanya tentang toleransi dan kerukunan dalam agama Buddha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi adalah sikap menghargai atau membiarkan pendirian, pendapat, kepercayaan yang berbeda atau bertentangan dengan diri kita sendiri. Dari definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa masalah ini dapat mengacu kepada SARA. Maka, toleransi bisa juga disebut sebagai sikap menghargai kepercayaan atau agama yang berbeda dengan kepercayaan atau agama sendiri. Dalam Buddhisme, toleransi sangat jelas diajarkan. Selama 45 tahun berkhotbah, Sang Buddha telah mengajarkan tentang toleransi dalam beragama, meskipun tidak secara spesifik. Toleransi yang diajarkan oleh Sang Buddha tidak terlalu kompleks dan mudah dipahami. Salah satunya adalah 4 sifat luhur, atau disebut juga Brahma Vihara, yang terdiri dari metta cinta kasih, karuna welas asih, mudita simpati, dan upeka keseimbangan batin. Keempat sifat luhur ini yang menjadi dasar dari toleransi dalam Buddhisme atau agama Buddha. 1. Metta atau cinta kasih. Metta adalah cinta kasih yang universal, tidak memandang siapapun. Cinta kasih yang tanpa pamrih dan ikhlas. Layaknya cinta seorang ibu kepada anaknya. Misalnya, menyayangi orang tua, adik, dan kakak, teman, atau bahkan semua makhluk. Dengan praktik cinta kasih, seseorang akan bergembira dalam kebaikan sehingga kemanapun melangkah, ia tidak akan memiliki musuh. 2. Karuna atau kasih sayang. Kasih sayang atau welas asih adalah sesuatu yang dapat menggetarkan hati kita ke arah rasa kasihan bila mengetahui orang lain sedang menderita. Sesungguhnya, unsur kasih sayanglah yang mendorong seseorang menolong orang lain dengan ketulusan hatinya. Orang yang memiliki kasih sayang yang murni tidak hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain juga, bahkan semua makhluk. Misalnya, merawat ayah atau ibu kita jika sedang sakit, memberi makan kucing yang kelaparan, menolong teman yang jatuh, meminjamkan pensil kepada teman kita yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Dengan terus melakukan praktik kasih sayang, seseorang akan selalu berbahagia karena menanam kebajikan dengan membantu orang atau makhluk yang sedang menderita atau membutuhkan pertolongan. 3. Mudita atau simpati. Simpati yaitu perasaan turut berbahagia atas kebahagiaan yang dirasakan orang lain atau makhluk lain. Misalnya, mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman kita yang sedang ulang tahun, memberi ucapan selamat hari raya kepada saudara kita, teman kita, guru kita yang sedang merayakan hari raya, memberi ucapan selamat kepada teman yang mendapat juara, dan masih banyak lagi. Dengan terus melakukan praktik simpati, seseorang akan selalu berbahagia karena menanam kebajikan dengan memancarkan sukacita kepada semua makhluk. 4. UPK atau batin seimbang. Batin seimbang merupakan kondisi batin yang tenang dan tak tergoyahkan, baik oleh hal-hal yang membuat kita berbahagia maupun membawa penderitaan. Keseimbangan batin penting sekali bagi umat awam yang hidup dalam dunia yang tidak menentu. Contohnya kita, manusia. Misalnya, tetap tenang dan selalu sabar ketika menghadapi masalah. Dengan memahami Brahma Vihara, dalam diri kita akan tumbuh rasa toleransi. Kita dapat membiarkan umat agama lain untuk menjalankan kepercayaan mereka dan melakukan ibadah mereka. Sekalipun kita tidak setuju atau bertentangan dengan apa yang mereka lakukan, rasa tidak setuju yang muncul dalam diri kita ini bisa dikikis atau kita hilangkan dengan mengamalkan keempat sifat luhur tersebut. Cinta kasih, welas asih, simpati, dan keseimbangan batin inilah yang akan membawa pada terciptanya kedamaian. Frasa semoga semua makhluk hidup berbahagia yang merupakan doa penutup khas umat Buddha juga mencerminkan toleransi. Memperbolehkan umat agama lain melaksanakan ajaran
dan ibadahnya sama dengan membuat mereka bahagia karena bisa melaksanakan ibadahnya tanpa gangguan apapun. Nah, dari pemahaman tentang toleransi yang kita bahas, tentunya toleransi itu sangatlah penting, bukan? Pendidikan memiliki peran besar terhadap hal ini, terutama bagi generasi muda atau generasi seperti kita ini ya. Pendidikan karakter dan kerukunan antar umat beragama harus diajarkan sedini mungkin. Sejatinya, toleransi adalah akar dari perdamaian. Tentunya, bertoleransi dapat membawa karma baik bagi kita dan bagi kehidupan kita untuk sekarang dan masa depan.